kita lanjutkan ya untuk transaksi nomor 10. Di sini kita akan menginput data salesman atau sales ya, atau marketing, dan kita akan mengatur komisi. Jadi perusahaan di sini menetapkan adanya komisi untuk sales yang sudah berhasil menjual barang di perusahaan. Nih, kita baca informasinya ya. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan salesman yaitu Pak Ahmad ya, dengan komisi penjualan sebesar 4% untuk nilai penjualan antara 300.000 sampai dengan 500 juta. Jadi, kalau Pak Ahmad ini sebagai salesman perusahaan, dia berhasil menjual barang atau invoice harga fakturnya mulai dari 300.000 sampai dengan 500 juta, maka Pak Ahmad nanti akan memperoleh komisi sebesar 4% dari nilai penjualannya. Udah jelas ya, jadi kita akan menginput data salesman untuk Pak Ahmad terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mengatur komisi. Jadi untuk data karyawan, kita masuk ke menu perusahaan, kita pilih karyawan, terus apaannya kita pilih Bapak ya. Kita input namanya Pak Ahmad, posisi jabatannya kita masukkan sebagai salesman. Nah, untuk kolom-kolom yang lain, jika di perusahaan ada informasi lain mengenai suatu karyawan tertentu, maka di sini boleh diisi. Karena berhubung di soal ini tidak ada informasi lainnya, jadi kita kosongkan saja, tidak apa-apa. Nah, untuk tanggal masuk sebaiknya kita ubah ke tahun 2021 ya, periode saja, biar logis ya, kita tanggal 1 Januari saja 2021. Untuk nomor KTP tidak ada. Nah, ini yang penting, ini kita checklist di penjual, kita pilih ya. Nah, supaya nanti kalau kita memilih komisi waktu di penjualan, kita memilih penjualnya, salesman-nya siapa, maka akan muncul daftar namanya Pak Ahmad di situ. Kalau sudah, sini kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita akan mengatur komisi penjualan. Nah, untuk komisi penjualan ini kita bisa masuk ke menu penjualan, pilih menu komisi penjualan. Nah, untuk ini kita akan mengisi ya, mulai dari atas, komisi berlaku karena tidak ada ketentuan untuk periode tertentu, jadi kita pilih yang selamanya. Kalau periode tertentu mungkin di akhir bulan, di akhir tahun, atau mungkin saat lebaran kayak gini, itu kan pasti sedang tinggi-tingginya konsumsi masyarakat kan, sehingga mungkin penjualannya sedang meningkat, maka akan ada komisi tertentu. Nah, untuk nama perhitungan komisi kita bisa pilih saja komisi salesman ya. Terus berlaku ke tenaga penjual, karena di soal hanya tadi Bapak Ahmad ya, jadi kita pilih tertentu saja. Kalau misalnya ditentukan komisi untuk semua salesman, berarti kita pilih semua. Untuk tertentu kita pilih Pak Ahmad ya, ketik Pak Ahmad. Terus diberikan pada penjual urutan. Nah, urutan input penjual di faktur. Jadi nanti nama Pak Ahmad ini urutan keberapa di faktur akan menerima komisi. Kita pilih yang pertama. Terus selanjutnya komisi berlaku untuk barang. Barang apa nih yang berlaku? Kita pilih semua barang. Terus dari pemasok utamanya juga semua ya, tidak ada ketentuan. Terus dengan syarat perhitungan tadi tanpa batasan ada dan syarat, jadi tidak ada batasan berapapun penjualannya maka dia dapat komisi. Sementara di soal kita lihat lagi ada batas bawahnya untuk nilai penjualan 300.000 dan batas atasnya 500 juta. Jadi kita masuk ke nilai penjualan antara 300.000 rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Nah, kalau yang kita pilih sini kuantitas penjualan antara, jadi kuantitasnya bukan rupiahnya.
Kalau terakhir kuantitas terjual per, jadi mungkin perusahaan menerapkan komisi jika seorang salesman berhasil menjual 100.000 barang atau 1.000 barang, nanti baru dapat komisi. Terus 2.000 barang dapat komisi, berlaku kelipatan ya. Terus akan mendapatkan komisi jika berhasil memenuhi persyaratan di atas ini, maka akan mendapatkan komisi presentase ya, bukan nilai tetap ya. Bukan, kalau nilai tetap itu berarti komisinya cuma 100.000, 1 juta kayak gitu. Nah, ini persentasenya 4% dari nilai penjualan ya. Ini ada dua pilihan ya, ada nilai penjualan, ada laba kotor. Kalau laba kotor berarti dari harga barang yang terjual sudah dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, kalau ini kita pakai nilai penjualan. Kalau sudah, kita simpan. Oke, sudah kita atur untuk komisinya. Sekarang sudah siap untuk melakukan transaksi. Kita lihat transaksi berikutnya. Ada penjualan tunai yang dilakukan oleh salesman. Jadi kita akan menginput nanti untuk penjualan tunainya beserta kita akan menghitung komisi dari salesman. Tanggal 18 Januari 2021, Bapak Ahmad berhasil menjual secara tunai kepada PT Hora dengan detail sebagai berikut. Ini ya nama barang-barangnya. Terus barang dikeluarkan dari gudang belakang. Ingat ya, gudang belakang, jangan sampai tertukar dengan gudang depan. Kemudian atas penjualan ini, CV Utama Jaya mendapatkan diskon faktur sebesar 3%. Ini juga nanti jangan lupa diskonnya di input sebesar 3%. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer Bank Mandiri IDR. Oke, kita akan menginput untuk penjualan tunai, masuk ke menu penjualan. Faktur penjualan, kita pilih PT Hora. Tanggal 18 ya, 18/01/2021. Untuk datanya kita input secara manual. Rolex 10 harga 250. Nah, gudangnya dari gudang belakang ya. Oke, sudah tepat. Terus penjualnya kita pilih Pak Ahmad. Nah, ini jangan sampai lupa dipilih. Kalau tidak dipilih maka komisi untuk Pak Ahmad tidak bisa dihitung. Kita pilih lanjut. Terus untuk barang kedua ada Casio ya. Harganya 370. Oke, sudah sesuai ya gudang dan penjualnya, pilih lanjut. Terakhir ada barang Digitech touchscreen. Harganya 220.000. Sudah sesuai juga, jadi pilih lanjut. Nah, kita bisa ubah gudang ya di sini, memastikan bahwa semua barang sudah masuk ke gudang belakang. Kita pilih ubah. Lanjut, kita jangan lupa karena ada diskon ya. Diskon faktur sebesar 3%. Nah, kita untuk menginput diskon ada di kolom bawah ini, diskon. Ada gambar persentase, kita klik, kita ketik angka 3. Oke, lanjutkan, sudah muncul angkanya. Nah, kalau sudah kita proses ke pembayaran karena ini penjualan tunai, jadi bisa kita langsung proses untuk pembayaran. Pembayarannya menggunakan Bank Mandiri ya. Nah, ini Bank Mandiri. Sudah, tanggalnya kita sesuaikan tanggal 18 bulan 1. Lanjut untuk transfernya, ini ya, metode transfer kita input, lalu nilai pembayaran kita klik. Oke, sudah muncul nilai pembayaran. Faktur dibayar 8962.800. Kalau sudah, kita simpan. Oke. Nah, transaksi selanjutnya
di transaksi nomor 12 ada penjualan kredit oleh salesman lagi. Jadi sebelumnya penjualan secara tunai, sekarang penjualan secara kredit. Nah, tanggal 18 Januari 2001, Bapak Ahmad berhasil menjual sejumlah barang kepada PT Hodina secara kredit dengan rupiah ya, dengan detail sebagai berikut. Ini nama barangnya, ini kuantitasnya, tidak ada perubahan harga ya, harga jualnya, jadi nanti mengikuti. Nah, barang dikeluarkan dari gudang belakang. Untuk faktur langsung dikirim ke PT Hodina oleh kurir perusahaan, dan sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur dari PT Hodina. Nah, di sini ada tukar faktur. Jadi tukar faktur sendiri itu merupakan bukti dari pelanggan bahwa mereka telah menerima faktur dari kita sebagai penjual, sehingga nanti ini akan menjadi dasar bagi penjual untuk menagih piutangnya. Nah, itu namanya tukar faktur. Nah, karena ada ini ya, tukar faktur, kita harus menyeting terlebih dahulu untuk mengaktifkan fitur tukar faktur. Kita masuk ke pengaturan, terus preferensi, pilih fitur, terus pilih penjualan. Nah, kita centang yang tukar faktur, baru kita simpan. Oke, kalau sudah, kita input penjualannya terlebih dahulu, menu ke penjualan, faktur penjualan, kita pilih pelanggannya PT Hodina. Nah, untuk transaksinya kita ubah ya, mata uangnya ke EDR, sesuaikan saja tanggal 18 Januari, terus kita pilih barangnya, ada jam dinding, kuantitasnya ada 3, harganya tidak ditentukan ya, barang dikeluarkan dari gudang belakang. Oke, gudang belakang, penjualnya jangan lupa Bapak Ahmad diisi. Oke, lanjutkan. Nah, karena ini penjualan secara kredit, jadi kita tidak akan memproses ke pembayaran. Nah, kita langsung simpan saja, simpan. Oke, itu kita menginput faktur penjualannya. Sekarang kita akan menginput untuk tukar fakturnya. Ini ya, ada tukar faktur. Masuk ke menu penjualan, terus ini sudah ada muncul ya tukar faktur, pilih tukar faktur. Nah, mata uangnya Indonesia, tanggal tukarnya 18 Januari ya. Terus jatuh tempo kita kasih range saja, di soal tidak ada ya, tapi kita kasih batas waktu mungkin 7 hari, jadi tanggal 25. Oke. Nah, untuk keterangan tidak ada ya, kita ambil sini, kita ambil yang PT Hodina yang transaksi tanggal 18. Jadi PT Hodina ini dicentang ya, kita lanjutkan. Oke, kalau sudah muncul nih, udah ya, kita simpan. Oke, sudah selesai. Jadi itu ya untuk transaksi nomor 13, dan selanjutnya akan saya jelaskan di video berikutnya.